jadi luka pada penis, ada sirkumsisi, atau pasca sirkumsisi, ini luka itu sampai di level mana? Merusak apa? Epidermis, dermis, hipodermis, ya. Vlog dok, dia ada pusnya, dia kok infeksi dok. Ini sampai apa lukanya? Sejauh mana? Jangan sampai kita bahkan necrotizing fasciitis, lukanya sampai nekrotik, bahkan menyebar kemana-mana, akhirnya lukanya dari dikit menjadi banyak. Satu batang penis akhirnya semuanya. Saya juga berkali-kali menemukan itu, bahkan pasien saya sendiri. Ya, jangan dikira saya lancar-lancar saja. 3.000 pasien pertama saya isinya komplikasi semuanya. Belum lama ini saya juga sedang mengalami hal yang hebat, ujian dalam hidup yang berkaitan dengan luka juga. Mungkin nanti kalau sudah selesai semuanya, mungkin sekitar 6 atau 8 bulan lagi, all semuanya selesai, kita akan jadikan case. Teman-teman saya akan jadikan case. Apa itu kejadiannya yang menimpa Dokter Imam? Dan kenapa, seperti apa? Saya kalau belum selesai nggak akan tak share dulu. Karena ini masih berjalan case-nya. Itu saya sendiri yang alami. Bagaimana dengan teman-teman yang istilah jam terbangnya belum banyak, yang ternyata kena apes, dan seterusnya. Kadang kitanya udah hati-hati. Kadang teknik kita udah benar. Kadang obat kita udah oke, topikal kita udah oke, hygiene-nya kita udah oke. Tapi di rumah, di klinik bilangnya anaknya AA, di rumah nggak mau dirawat, nutrisinya kurang, kemudian aktivitasnya terlalu padat, dan seterusnya. Akhirnya bikin apa? Akhirnya semuanya bermasalah. Lukanya lama sembuh, kalau yang dijahit-jahitnya lepas belum waktunya, deis, ya bahkan ya bisa sampai fasciitis. Nah, ketika ngomong wound healing, teman-teman, wound healing itu adalah rangkaian reaksi dan interaksi kompleks antara sel dan mediator yang sering kita sebut namanya pro-inflammatory agen ya. Dia punya 4 fase, ini teman-teman udah pasti tahu fase ini ya. Hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Fase ini saling berkesinambungan yang akan membentuk wound healing, perawatan luka yang baik. Nah, kita nanti akan bahas 3 diantaranya, yaitu patofisiologinya bagaimana, faktor penyembuhan luka, dan terapi luka itu apa saja. Kita mulai. Nah, yang pertama, teman-teman harus paham nih, patofisiologi secara mendalam dari wound healing ini. Apapun metode sunatnya, pasti akan mengalami 4 tahap ini. Yaitu namanya, yang pertama adalah hemostasis, ya, yang kedua namanya adalah inflamasi, ketiga proliferasi, yang keempat remodeling atau maturasi. Ya. Masing-masing setiap tahap ini punya plus minusnya sendiri-sendiri. Ya, plus minusnya sendiri-sendiri. Dan ada klinis yang mengikutinya sendiri. Ya. Contoh, kita ngomongin inflamasi. Ketika inflamasi apa saja yang terlibat, dokter? Ya. Tentunya ada proinflamatori agen, ada histamin di situ, prostaglandin ya, kemudian ada sitokin lainnya. Yang ini akan membuat permeabilitasnya naik ya, vaskularnya naik, karena vasodilatasi, tekanan histotasinya dia gede, yang akhirnya apa? Akan terjadi eksudasi. Permeabilitasnya naik, cairan eksudasi bisa keluar, neutrofil makrofagnya bisa keluar untuk menyapu kotoran, maka kalau semua perlengketan, hampir semua perlengketan pasti ada eksudasinya. Kenapa? Karena area yang perlengketan itu terbuka dan dia permeabilitasnya naik. Dan karena dia terbuka, tubuh meresponnya mengeluarkan eksudasi dan cairan PMN, polimorfonuklear, termasuk neutrofil dan makrofag, untuk menyapu kotoran dan bakteri. Jadi eksudasi itu normal, fisiologis. Itu nggak patologis loh teman-teman. Ya, nah, tapi itu bisa kita kendalikan, tapi itu kita bisa amankan, bisa diotak-atik gitu loh. Caranya gimana dok nanti? Sabar. Oke. Nah, pun tumor, kalor, dolor, rubor, fungsiolesia itu semua adalah respon dari inflamasi. Nah, ini terjadinya sekitar 7 harian. Setelah melewati fase inflamasi awal, maka akan masuk secara simultan itu ke fase namanya proliferasi. Nah, di proliferasi ini akan terbentuk namanya keropeng, koreng. Atau kalau kita bahasa medis, ekskoriasi. Lukanya kering. Ya. Dan nanti ketika udah kering, lama-lama akan terbentuk jaringan kolagen tipe 1
yang mengalami tautan. Tautan ini lama-lama bertaut-taut lebih bagus lagi. Korengnya tadi tidak mendapatkan suplai darah dan nutrisi yang akhirnya dia akan iskemik, nekrotik. Maka koreng itu setelah warnanya kuning, kuning kecoklatan, coklat, kadang-kadang merah kecoklatan, coklat, coklat kehitam, hitam, dan lepas sendiri. Ketika kita seumpama lagi ekskoriasi, lagi ngoreng kok dilepas lukanya, yang terjadi apa? Bleeding. Karena lukanya bawahnya masih mendapatkan vaskularisasi. Sampai sini paham ya? Nah, ini memahaminya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah patofisiologinya. Tapi kalau kita lihat komplement yang mengikuti dalam setiap fase, teman-teman. Kalau kita lihat ini, yang namanya inflamasi itu akan mengikuti di setiap fase. Ada di inflamasi sendiri, proliferasi, remodeling. Itulah kenapa ada banyak case yang dia sunatnya sudah 2 minggu, sudah 3 minggu, bahkan sudah sebulan, kok masih bengkak dok, kok masih sakit dok, kok masih nyeri dok. Ingat, rumor tumor kalor dolor, ya, atau kemerahan, nyeri, bengkak dan sebagainya. Penyebabnya apa sih? Pro-inflammatory agen yang diproduksi oleh fase inflamasi. Selama di situ masih ada sumber luka, entah itu lukanya dari luka terbuka, ya, atau luka dari koreng yang belum lepas, atau luka yang masih bergerak, maka inflamasi ini masih akan terus ada. Itulah kenapa kita usahakan moist. Moist itu menekan inflamasi. Tapi jangan hipermoist terlalu bagus, tapi dia bengkak, kemerahan, dipegang sakit. Kenapa seperti itu? Laserasi. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, ketika kita ngomongin apa bedanya transudat, eksudat, kenapa kok bisa ada eksudasi? Ya, kalau eksudasi itu berarti dia komponennya lebih gede daripada transudat. Transudat itu biasanya warnanya putih jernih. Kalau eksudat itu lebih kekuningan. Nah, artinya apa? Setiap kali ada di situ eksudasi, itu menandakan bahwa fase inflamasi masih aktif. Artinya kalau ada cairan-cairan yang disamai luka-luka, artinya masih ada luka yang terbuka. Bisa dipahami nggak sampai sini? Masih ada luka yang terbuka. Tapi saya udah pakai lem dok, tapi kok masih keluar cairannya, artinya ada rembesan lukanya masih terbuka. Saya udah pakai ini dok, udah pakai liquid bandage dok, kok malah kayak bula ya dok ya? Ya karena itu cairan eksis di situ, ngumpul di situ. Ngatasinya gimana dok? Harus seperti apa dok? Nanti kita bahas. Kita lanjut. Nah, untuk yang teman-teman yang biasanya pakai kauterisasi, entah itu kauter biasa ataupun ESU, ataupun sekarang muncul nama-nama yang saya nggak tahu, teman-teman itu membuat alat tapi menamainya itu dengan cara-cara yang nggak masuk gitu loh kan. Jadi menamakan sesuatu tidak pada semestinya. Jadi akhirnya apa ya, kayak pembodohan, kayak orang dulu ngomong laser. Termokoter itu bukan laser ya. Laser itu ya dioda laser, CO2 ya, atau laser itu laser. Ya. Termokoter ya macam termokoter gitu aja. ESU itu termasuk termokoter juga, electrosurgical unit ya. HF itu ya ESU juga. Sekarang kemarin sempat rame apa tuh plasma. Ya memang lompatannya ESU itu menggunakan plasma karena dia elektronnya lepas dari muatannya. Sehingga dia lepasannya itu perpindahan antara arus tinggi ke rendah itu akan membuat panas dan bisa untuk cutting. Jadi memuai rusak jaringan itu, sel itu ketika bertemu dengan si plasma itu. Tapi plasma dalam dunia bedah ya nggak gitu-gitu juga. Ya, jadi yuk kita belajar yang baik lah. Cara-cara mendefinisikan yang baik itu seperti apa. Kita ngomongin ini. Ketika kita memakai yang heat system, yang dasarnya ada panasnya, atau pindahan panas di situ, kecuali kita pakai cold knife ya,
Kalau nap itu pakai bisturi mungkin. Ya. Tapi kalau kita pakai yang dengan ada derajat panasnya, ada panasnya, kita harus pahami bahwa kata kuncinya, jika ada kerusakan yang terlalu dalam, khususnya suplai pasokan darah, maka di situ luka akan semakin lama. Sehingga kalau menggunakan kayak termokoter, pakai es, pastikan areanya terbatas. Gunainnya cepat dan dosisnya ideal. Supaya apa? Nggak merusak area lainnya. Area rusak ini nanti akan nekrotik. Ya, yang area rusak ini nanti akan iskemik dan seterusnya. Nah, ketika kita ngomongin di fase hemostasis di 8 sampai 10 menit pasca kita sirkumsisi, apa yang terjadi? Ya, itu terjadi proses vasokonstriksi, ya. Terus ada biochemical response-nya, di situ ujung-ujungnya adalah clotting, ya. Kemudian dia clot formasi itu akan nutup. Yang di sini perdarahan berkurang, khususnya kayak teman-teman yang masih pakai gunting, pakai mesh kayak gitu. Ketika di fase inflamasi, ya ini ada di situ proinflamatori akhirnya bekerja, histaminnya dikeluarkan, ya. Kemudian dia akan memulai fagositosis juga. Yang akhirnya apa? Ketika histamin ini dilepaskan, akan kemerahan. Ketika ada blood supply naik, hangat rasanya. Ketika ada akumulasi cairan di jaringan, edema. Ketika ada tekanan pada area sekitar nervusnya atau nerve end-nya, ya, maka dia akan ketidaknyamanan, nyeri, ya. Ketika dia jaringannya, pori-porinya besar, neutrofil dan makrofagnya, dia mulai fagositosis, dia akan keluar, ya, dari pembuluh darah masuk ke jaringan, dia akan keluar. Sehingga apa? Cleansing, wound bed, dasar lukanya, ya, termasuk di sini krustanya atau mungkin pusnya, ya, maka semakin basah gitu. Nah, bahkan ketika diproliferasi, mulai dari granulasinya, kontraksinya, epitelisasinya, semua ini berproses. Maka gini loh, kalau teman-teman menemukan gejala pada penis ini apa, dipikirkannya di sini adalah kenapa kok bisa. Itulah kenapa kalau dokter Imam dikonsuli teman-teman, dok ini kenapa ya dok ya, bagusnya dia apa? Saya langsung bisa jawab. Kenapa? Ketika saya tahu clinical effect-nya ini, saya tahu teman-teman, dok ini kok masih bengkak ya dok, sunatnya pakai apa, metodenya apa, sudah berapa hari, ada foto sebelum dan setelah nggak? Saya sering tanya kayak gitu kan, untuk teman-teman yang sering konsul ke saya. Kenapa? Karena ketika saya tahu itu, maka saya tahu nih, prosesnya itu di sini terjadi apa. Ingat, seorang dokter, seorang tenaga medis tidak mengobati clinical effect. Clinical effect-nya apa? Edema. Terus kita kasih steroid. Apakah menyelesaikan masalah? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi lebih banyak tidaknya. Edema karena apa? Oh, edemanya ini karena kemarin biusnya ke batang, dok. Oke, maka yang diobati bukan langsung steroidnya, tapi ini adalah penyebabnya. Gimana ini kita caranya mengurangi, menekan, atau mempercepat si cairan bius ini terserapnya? Dok, ini pasiennya nyeri, dok, pasca pakai di counter. Padahal udah tak kasih obatnya 2 macam, dok. Tak kasih obat supo dari bawah juga, kok masih nyeri ya? Evaluasi dulu. Terus akhirnya dikasih anti nyeri double-double. Ya, semua jenis anti nyeri dikasih, itu apa? Sing lewatnya dubur lah, supo lah, yang oral lah, yang spray lah, yang macam-macam. Lihat dulu penyebabnya apa. Oh, ternyata ini tuh nggak ada masalah dengan lukanya. Lukanya itu transisi yang wajar. Ini memang jenis anaknya sensitif. Batas bang nyerinya itu rendah. Dipegang tik gini aja teriak-teriak. Ya itu kita tenangin anaknya. Kalau teman-teman ketika clinical finding menemukan luka-luka tertentu atau keluhan apapun di dunia sirkumsisi, mikirnya jangan yang diobati adalah efeknya atau sign simptomnya, tapi kausanya itu apa? Clear di sini? Paham ya? Ya, itulah kenapa kalau dokter Imam kalau dikonsuli sering jawabnya cepat. Dan rata-rata biasanya teman-teman bagus hasilnya. Karena ketika saya tahu clinical efeknya apa, yang tak pikirkan di otak saya itu adalah
prosesnya apa, dan ini di stage apa. Dan stage ini saya harus ngapain. Itulah bagaimana saya menyusun algoritmanya. Paham sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, luka itu tidak dipengaruhi oleh hanya karena metodenya saja, perawatannya saja, banyak faktor dari lokal sama sistemik. Lokalnya, lukanya sendiri oksigenisasinya gimana? Perfusi jaringannya bagus enggak? Jangan-jangan dia kemarin pakai ESU, kontaknya lama, powernya tinggi, jaringannya banyak yang mati. Jangan-jangan kemarin pakai kauter sampai membara, sampai ke area dermis atau hipodermis jaringan lainnya. Lukanya akhirnya ada bulanya. Jangan-jangan benda asing, rambut kemaluan mungkin, kasa yang tertinggal mungkin, atau lem masuk ke fascia dartos. Jangan-jangan ini pasiennya dengan mikroangiopati pada DM. Sehingga lukanya lama sembuh. Nah, kita nilai, maka tadi holistik tadi nilainya. Nah, kalau sistemik macam-macam, 10 macam ini, kalau teman-teman bisa lihat di sini, masing-masing faktor tadi itu akan nyebabin apa? Contoh kita dapat pasien dewasa. Pasien dewasa ini aktif merokok. Rokok itu mengurangi perfusi jaringan, mengurangi oksigenasi, menghambat epitelisasi, maka keringnya lebih lama daripada yang lain. Ini teman-teman khususnya yang penggiat perawat luka nih. Kalau orang DM, ulkus DM, walaupun gulanya stabil, merokoknya kenceng, lukanya cepat sembuh atau lama sembuh? Lukanya cepat sembuh atau lama sembuh? Lama sembuh. Memang seperti itu. Ya, ini adalah efek-efeknya. Ya, ya. Nutrisi, ya, nutrisinya kurang. Apalagi nih ya teman-teman, khususnya biasanya di orang-orang Jawa nih. Saya nggak tahu kalau di luar Jawa. Jadi orang Jawa itu ada nggak boleh amis-amis. Akhirnya apa? Makannya cuma tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, sayur aja kadang-kadang. Nggak makan daging sama sekali, ya. Nutrisinya kurang, padahal nggak punya multivitamin, nggak ada sirup-sirup vitamin, nggak ada gami-gami vitamin. Yang terjadi apa? Dia malnutrisi, healingnya lama. Ibaratnya motor itu diservis bagus, ganti oli, dicuci bersih, mengkilap, nggak diisi bensin. Jalan nggak? Jalan nggak? Teman-teman beli, let's say, NMAX baru dari dealer, akinya baru, ya, motornya gagah, oke, bagus semuanya, tapi nggak diisi bensin. Jalan nggak? Luka pun seperti itu, mau ditreat, mau pakai perawatan topikal, oralnya yang pakai yang paten, metode sunatnya paling canggih, paling modern, tapi dia malnutrisi, nutrisinya kurang, nutrisinya jelek, bahkan buruk sekali. Ya maka nanti dia akan jalan nggak penyembuhannya? Tidak, seperti motor tadi yang nggak jalan. Yang terjadi apa? Healing, resiko infeksinya naik, ya, dan macam-macam. Maka saya ketika lihat sunat itu, teman-teman ngomong, dokter ini sunat udah 13 hari kok kayak gini, kenapa ya dok ya? Dokter ini saya bisa lihat, ini sunat luka ini luka karena apa? Itu bisa kelihatan. Oh, itu lukanya kemungkinan besar nutrisinya kurang. Tanyain ke keluarganya, makan proteinnya gimana? Putih telur makan nggak? Ayam, daging-daging makan tidak dia? Tahu tempe makan banyak apa dikit? Beli vitamin, beli protein tidak? Tidak dokter. Anaknya katanya harus makannya putihan, ngirik semua, apa-apa nggak boleh. Ya nggak sembuh-sembuh, bos. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Nah, nanti teman-teman kalau membaca ini bisa di One Care Manual ya. Ini dari Australia. Dari Chan Foundation itu bagus kalau teman-teman membaca. Pun selanjutnya ada banyak hal yang bisa menyebabkan. Ya, poor blood supply pada kasusnya iskemik nyebabin apa? Pressure, share, friksi, mungkin kegesek, ya sunatnya kegesek, atau mungkin dia belum diboleh aktivitas berat, udah sepak bola, ya nanti bisa bermasalah yangnya lagi. Inilah hal-hal yang akan kita hindari. Ini patofisiologinya, ini sun simptomnya. Clear ya teman-teman ya? Kunci utamanya terapi luka sirkumsisi itu ada 3. Yang pertama, jaga lukanya itu selalu bersih.
Nanti teman-teman pasti akan menemui atau pernah menemui anak yang disuruh mandi, Masya Allah, susahnya minta ampun. Dia kena air dikit, nggak mau sakit. Ini dikena air dikit rasanya perih. Pernah nemu yang kayak gitu? Teman-teman saking jengkelnya pengen nyolok matanya. Saya berpuluh-puluh pasien dapat kayak gitu. Inilah pentingnya edukasi dari awal. Do and don't-nya itu harus clear. Jangan teman-teman sunat, selesai langsung suruh pulang tanpa edukasi. Kalau teman-teman malas edukasi, adminnya suruh edukasi. Kalau teman-teman single factor sendiri, paling nggak bikin standarnya, bikin video, bikin brosur terangin yang detail. Biar apa? Lukanya selalu bersih. Ahli sunat nggak boleh malas ya, nggak boleh malas. Kalau teman-teman malas, sediain second linernya. Brosurnya udah ada, videonya udah ada, tinggal di send. Nah, gitu. Ya, kalau single factor, kalau teman-teman udah tim, atur timnya siapa yang nerangin. Lukanya harus selalu bersih. Pada kasus anak nggak mau kena air sama sekali, biasanya gini, karena dia nggak bisa bedain sakit sama geli. Kena angin aja dia bilangnya sakit. Ya kali, kan gland penis, isinya itu adalah nerve end-nya itu banyak banget ya. Ya, ujung saraf di gland penis itu banyak sekali. Sebelum penisnya tertutup, sekarang terbuka, otomatis sensitif. Kadang anak nggak bisa itu bedain sensitif, geli dengan sakit. Sampai kadang saya terangin, ini kalau penisnya di gini, ini namanya geli. Kalau tak cubit ini sakit. Kakak geli atau sakit? Geli. Nah, kalau geli memang geli, itu adaptasinya 1-6 bulan. Jangankan punya kakak yang baru sunat kemarin, baru seminggu, punya ayahmu aja yang udah tahunan aja dipegang masih geli. Atau punya yang nyunat dipegang juga masih geli. Geli nggak teman-teman? Jujur.